Haleluya. Salam dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Immanuel Garut yang ada. Selamat datang kita beribadah kepada Tuhan. Selamat datang kita mempermuliakan Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu persiapkan hati kita. Persiapkan kehidupan kita untuk menghadap Tuhan. Untuk datang dalam persekutuan Tuhan yang kudus. Haleluya Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita muliakan pada saat ini. Dia Allah yang layak kita tinggikan pada saat ini. Dia Allah yang layak kita permuliakan pada saat ini. Haleluya. 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 Kita mau katakan sama-sama, dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yang bertahta, Kau Allah yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lagi dengan penuh iman katakan, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya Tuhan. Ditinggikan, Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami Tuhan. Kau yang berkuasa, yang bertahta,
ditinggikan. Kau Allah yang disembah, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di pagi yang cerah ini ya Tuhan, kami ada Tuhan semua karena berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, singers, WL ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, para pemain musik ya Tuhan. Dan juga bahkan multimedia. Tuhan berkati ya Tuhan, Kau urapi kami ya Tuhan dengan campur tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan dimulai dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya percaya keadaan dari jemaat Tuhan yang Immanuel Garut di tempat ini sedang dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Saat ini kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan saya jemput. Kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Maka katakan, Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Amin. Harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, 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 perkara dahsyat terjadi. Kuasanya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan,
menyatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan reda akhir zaman. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu setan. Glory, 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 perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya bagi kita. Penuhi kata-kata bebas, 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 bebas. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu setan. Glory, 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 perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya, biar kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup membebaskan setiap kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan kuasa-Mu yang sanggup memerdekakan kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus kau manis dan lembut. Roh Kudus haleluya Tuhan, menolong kami. Haleluya, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kita katakan sama-sama, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Oh, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat, ku rindu mendekat,
Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Oh, ku rindu berdekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanku, lawatanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, bekerjalah Yesus, ya Roh Kudus, bekerjalah Tuhan, lebih lagi, urapanku, lawatanku, ya Tuhan, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, rendah hati katakanlah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanku, lawatanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah lagi Tuhan. Lawan setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami. Haleluya, haleluya. Yesus. Glory, glory, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu,
menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Haleluya. Menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu. Pujian dan syukur kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa menyertai hidup kami, yang senantiasa melayakkan setiap kehidupan kami, memanggil namamu yang kudus di atas segala raja. Tuhan, kami percaya kami sudah dijamah oleh Roh-Mu, kami sudah dipulihkan oleh Roh-Mu, kami sudah dibebaskan oleh Roh-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Semakin hari semakin membaharui setiap hati kami. Semakin hari semakin membawa kami kepadamu ya Tuhan. Semakin hari semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tahu hari-hari ini begitu menakutkan buat kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah bersama dengan kami, meneguhkan setiap hidup kami dan membawa kami lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Bapa yang baik, urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan saat ini disingkapkan lewat kehidupan hamba-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sampai pada akhirnya kami yakin dan percaya hanya kuasa Allah yang ada dalam setiap ruangan di mana kami berada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hati kami begitu siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita bersyukur kalau kembali kita boleh beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saya sedang berjumpa dengan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Apapun situasi kita hari ini, dimanapun kita berada saat ini. Baik saudara yang berhimpun di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita terus menikmati hadirat-Nya. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh
merasakan Tuhan Yesus itu baik, sangat baik. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita saat ini dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ini menjadi bacaan kita yang pertama. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. Saya akan baca buat kita semua. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Sekalipun hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, bukan hanya buat saudara dan saya, tapi untuk seluruh dunia. Tetapi kita percaya, kita bersyukur karena masa sukar yang terjadi hari-hari ini adalah penggenapan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya kenapa kita bersyukur, karena firman Tuhan yang saudara dan saya percaya itu nggak bohong. Apapun yang ditulis itu digenapi. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Dan hari ini pun firman Tuhan pasti akan digenapi. Yang setuju dengan saya katakan pasti digenapi. Puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Paulus jauh sebelum hari ini terjadi berkata supaya pada masa yang akan datang, dari waktu yang dulu Paulus sudah berbicara tentang masa yang akan datang, mungkin itu adalah hari ini. Salah satu masa yang dimaksud oleh pesan Allah melalui Rasul Paulus. Bahwa ia akan datang untuk menunjukkan kepada kita ya, kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow. Bukan hanya kekayaan yang biasa, kasih karunia yang biasa, tapi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dia akan curahkan, dia akan berikan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Jadi sulit apapun kondisi yang sedang kita alami, percayalah bahwa firman Tuhan digenapi. Ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, seperti mata air yang tidak pernah kering. Seperti sumber yang tidak pernah menjadi habis. Itulah berkat atau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di ayat 8 katakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Kalau kita baca dari ayat 1, kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita dulunya adalah orang-orang berdosa. Dan Roma 3 berkata semua orang adalah orang yang berdosa. Roma 6 berkata upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kita bersyukur karena kita memiliki anugerah kasih karunia itu. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah atau kebaikan yang kita terima padahal kita tidak layak untuk menerimanya. Ya. Kenapa kita kok tidak layak untuk menerima? Yesaya berkata dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak layak menerima berkat Tuhan. Kita tidak layak menerima jaminan akan sorga. Tetapi karena adanya karunia, kita jadi layak. Di ayat yang
ke-10, karunia ini diperjelas kenapa kita layak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Jadi saudara diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Hidup kita yang lama, hidup kita yang harusnya upahnya adalah maut, itu diganti. Benih dosa diganti dengan benih ilahi. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, kamu adalah anak-anak Allah. Dengan yakin kita bisa berkata, kamu adalah anak Allah. Kenapa? Karena di dalam Kristus, saudara dan saya diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Jadi itu sebabnya hari ini saya percaya bahwa karunia Allah itu nyata buat saudara dan saya. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu tersedia buat saudara dan saya. Ya. Kasih karunia Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Sebab Tuhan kita menjamin bukan hanya kehidupan roh, di mana kita akan terima dalam kekekalan. Tetapi Tuhan juga menjamin kita dalam kehidupan selagi di dunia ini. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa itu apapun juga? Segala sesuatu. Tentang hidupmu. Kalau kita ada hari ini, berarti jaminan firman Tuhan bagi saudara dan saya itu tetap. Amin. Jangan kamu khawatir. Kemarin-kemarin mungkin kita batuk, kita nggak pernah takut. Kita pilek nggak pernah takut. Tetapi hari-hari ini, iblis sedang menyuntikkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar virus corona. Yaitu virus ketakutan. Ya. Itu sebabnya Alkitab jauh-jauh hari berbicara setiap orang yang takut ada dalam hukuman. Ya. Bukan berarti kita tidak mematuhi aturan pemerintah untuk kita menjaga hidup kita. Kita ada di rumah, kita tidak berkumpul bersama bukan karena kita takut, bukan. Tetapi karena kita mau belajar taat. Puji Tuhan. Tapi jaminan Allah itu jelas. Bagi saudara dan saya yang diciptakan baru dalam Kristus, kita tidak perlu menjadi takut. Ya. Puji Tuhan. Jadi kenapa kasih karunia Allah itu pasti kita terima? Karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Saudara, mari perkatakan dengan orang yang bersama saudara. Atau saudara perkatakan kepada diri saudara sendiri. Saya ini adalah ciptaan yang baru karena Kristus. Saya adalah ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk membuat saya takut. Karena jaminan Kristus itu pasti. Ya. Bagaimana Kristus menjamin? Dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Dikatakan ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari siapa? Dari orang-orang yang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Wow. Kenapa kok dalam Kristus kasih karunia itu pasti? Karena Kristus sudah menanggung. Yang Dia tanggung berapa banyak? Semuanya. Matius mencatat ketika kita mengalami letih, lesu dan berbeban berat. Kita enggak disuruh jauh dari Kristus. Tapi Kristus datang, mari kepadaku. Kamu yang letih lesu. Jadi kalau hari ini
ketakutan, situasi, kondisi membuat saudara lesu, membuat saudara bingung. Saudara nggak ngerti harus berbuat apa. Datang kepada Kristus. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa menikmati firman Tuhan ini bersama-sama, ini waktunya kita percaya sungguh kepada Dia. Dalam Efesus kita kembali, ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Apa yang membuat kita takut? Kita takut masalah ekonomi, kita takut masalah kesehatan, kita takut akan hari esok. Firman Tuhan, karena kasih karunia itu menyelamatkan. Ya. Ayat lain berkata bahwa Dia memindahkan kita. Ya, kata menyelamatkan itu juga berbicara tentang kata melepaskan. Jadi kalau hari ini pun saudara sudah mulai diikat dengan rasa takut, saudara mulai diikat dengan bibit-bibit penyakit, saudara terima firman Tuhan ini bahwa kasih karunia itu melepaskan saudara, membebaskan saudara. Karena dikasih karunia itu menyelamatkan. Jadi itu sebabnya percaya hari ini. Bahwa kuasa Tuhan itu memerdekakan hidup kita. Pujian tadi berkata kuasanya memerdekakan. Kuasanya membebaskan. Kita imani akan hal itu. Puji Tuhan. Apa yang menjadi masa sulit hari-hari ini? Responi dengan benar. Karena respon benar akan menghasilkan hasil yang benar. Anggap aja ini adalah kesempatan untuk saudara membuat banyak persiapan dengan waktu yang sangat banyak. Sehingga ketika Tuhan lakukan semua ini, saudara bukan menjadi orang yang terkejut baru membuat persiapan. Tetapi saudara adalah orang yang siap sehingga saudara langsung action. Dengan segala pewahyuan, segala rancangan dan rencana yang dari Tuhan. Baik itu dalam masalah studimu, dalam masalah ekonomimu, bisnismu, rumah tanggamu, apapun itu. Ini adalah kesempatan. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana kita menerima kasih karunia itu? Bagaimana kita menikmati kasih karunia ini? Di ayat 8 di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bagaimana kita menerima kasih karunia itu? Dengan iman. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara sedang membangun rumah, saudara baru gali pondasi, tapi saudara sudah melihat bagaimana itu akan jadinya. Itulah iman yang adalah dasar. Ya. Padahal kita baru gali pondasi. Tapi kita di benak kita, di pikiran kita, di tulisan kita mungkin, ya kita sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika ini selesai, seperti apa bentuknya? Hari ini, terimalah kasih karunia itu dengan iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sekali lagi, apa itu sesuatu? Segala sesuatu, ya segala sesuatu. Apapun itu dalam hidupmu. Ya, itulah segala sesuatu. Masalah jodoh, masalah studi, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga apapun hari ini. Ya. Justru hari-hari ini bagi saudara dan saya anak-anak Tuhan, ini penggenapan bagi janji-janji kita, khususnya dalam rumah tangga. Ya. Bukankah waktu mau nikah saudara berjanji akan mengasihi waktu susah maupun senang, waktu sehat maupun sakit? Saudara yang mulai susah, ini kesempatan saudara praktek firman, praktek janji.
Ya, puji Tuhan. Jadi dengan iman kita menerima kasih karunia. Di sini dikatakan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi iman kita bukanlah hasil usaha kita. Oh saya rajin berdoa, oh saya rajin dibaca firman, oh saya yang lalu rajin ibadah. No, bukan itu. Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa itu adalah pemberian Allah. Jadi bagaimana kita menerima kasih karunia dengan iman? Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita menerimanya tidak mungkin lepas dari Allah. Itu sebabnya kita harus selalu mendekat kepada Allah. Ketika hari-hari ini saudara tidak bisa berkumpul bersama dalam gereja untuk beribadah. Tapi inilah bukti kedekatanmu dengan Tuhan. Ketika engkau di rumah, ketika engkau mungkin di jalan. Ketika engkau mungkin sedang duduk di ladang, dimanapun saudara hari ini. Tapi engkau bisa merasakan betapa hubunganmu dengan Tuhan itu intim. Itu kedekatanmu dengan Tuhan. Ketika engkau dekat, maka kita bisa berkata, saya pasti menerima kasih karunia itu. Puji Tuhan. Dan di sini ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Langkah berikutnya, ketika kita sudah menerima dengan iman, jangan pernah sombong. Ya, jangan pernah sombong. Ketika kita sombong, maka kita sedang menjauh dari kasih karunia Allah. Karena ketika kita sedang sombong, kita sedang keluar dari proteksinya Allah. Ketika kita sedang sombong, kita sedang merasa diri lebih dari Allah. Itu sebabnya di sini dikatakan, diingatkan, jangan kamu memegahkan diri. Kalau kita hari ini masih sehat, kita berkata terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kesehatan. Kalau sampai hari ini kita masih diberkati, dengan segala kecukupan, bahkan mungkin bisa memberi, kita berkata terpujilah nama Tuhan. Yang sudah melimpahkan berkatnya bagi saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Dan tidak berhenti sampai di sini. Untuk kita menerima kasih karunia Allah. Ya. Di sini dikatakan bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita nggak hanya tidak boleh sombong di hadapan Tuhan, tapi tidak boleh sombong juga di hadapan manusia. Ya. Apalagi menghakimi sesama kita. Wah, dia sakit karena dia kurang iman. No. Iman tidak dapat diukur dengan orang sakit atau sehat. Oh, dia kehabisan beras, maka dia nggak punya iman. No, iman nggak bisa diukur dengan adanya beras. Ya, bukankah pada masa Elia janda Sarfat itu berkata, tinggal tepung sedikit dan minyak sedikit, habis ini kami nunggu mati. Apa dia nggak punya iman? Bukti iman janda Sarfat itu ketika Elia berkata, buatlah buat aku lebih dulu. Janda Sarfat itu melakukan karena dia tahu Elia adalah nabi Allah. Berarti iman janda Sarfat itu ada. Dan hari ini iman saudara saya percaya juga ada. Karena Kristus tetap ada. Ya. Jaminan Allah bagi kita dalam kehidupan kita dikatakan ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus ya, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara dan saya, apapun yang terjadi hari ini, Allah sedang mempersiapkan saudara dan Allah sudah mempersiapkan itu sebelumnya.
Itu sebabnya dia berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Dan ketika Allah sudah mempersiapkan, dikatakan dia setia dan adil. Ketika kita dicobai, kita akan diberi kekuatan untuk sanggup menanggungnya. Wow. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Apa yang dia mau dari kasih karunia yang dia sediakan sebelumnya. Di ayat 10 masih dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Katakan melakukan. Jadi bukan hanya mendengar jaminan Allah, tapi lakukan. Ya. Tuhan mau kita melakukan. Supaya apa? Ayat 10 bagian akhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, hidup di dalam jaminan keselamatan yang Allah berikan. Hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang tidak pernah habis bagi saudara dan saya. Ya. Ketika berkat Tuhan dijaminkan, maka tidak ada yang bisa membatasi. Buktinya apa? Alkitab menulis, murid-murid mengalami ketakutan yang begitu kuat ketika Yesus bangkit dari kematian. Mereka masuk satu rumah, mereka kunci pintu rapat-rapat. Karena apa? Takut. Saudara takut hari ini? Mungkin saudara takut sama dengan murid-murid. Saking takutnya nggak mau ketemu dengan siapapun. Nggak berani keluar dari rumah. Ya. Seperti murid-murid kunci rumah di mana mereka ada. Tapi Kristus dikatakan hadir di tengah-tengah mereka. Kristus menampakkan diri kepada mereka hari ini pun. Ketika kita hidup di dalam Dia, kita nggak perlu takut. Karena dimanapun saudara berada, Kristus dapat hadir di sana. Kristus hadir bersama hidupmu. Bahkan mungkin engkau sedang dalam ketakutan yang begitu mendalam. Kristus mau hadir dalam hidupmu. Ya. Jaminan Kristus, kenapa kita harus ada di dalam Dia? Dalam Ibrani pasal 12 tadi ayat yang ketiga. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan mau kita bangkit. Jangan saudara, wah hidupku hancur. Jangan saudara berkata, selesai sudah masa depanku. Benar-benar masa depanku adalah masa depan yang suram. Enggak. Di dalam Tuhan tidak ada masa depan yang suram. Karena Tuhan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya waktu yang ada hari ini, pergunakan untuk engkau makin intim dengan Tuhan. Ketika engkau mungkin hanya berdoa sendirian, enggak usah merasa Tuhan enggak hadir. Justru ini kesempatan engkau hanya berdua dengan Tuhan. Kalau pelayan, pendeta datang kepadamu, engkau sudah merasa senang. Engkau harus lebih merasa senang ketika Yesus datang dalam hidupmu. Ketika Yesus hadir dalam keluargamu. Bukankah ketika kita dalam keadaan susah lalu ada pelayan dari gereja datang besuk kita, kita sudah merasa senang, ada perhatian. Terlebih hari ini. Kristus yang sudah melahirkan engkau sebagai milik kesayangannya hadir dalam hidupmu. Hadir dalam keluargamu. Dia bukan hanya besuk seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau sesekali. Enggak, dia mau hadir 1 kali 24 jam dalam hidupmu. 7 hari dalam seminggu dalam hidupmu. Tiap waktumu ketika engkau kontak Tuhan. Ketika engkau terhubung dengan Kristus. Dia selalu siap. Dia selalu ada. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat anugerahnya hari ini.
Itu sebabnya terimalah kasih karunia Allah dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan berseru kepada Tuhan. Kita akan memperkatakan dengan iman kita, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah aku merasa risau. Tapi ini yang aku mau lakukan, yaitu aku mau nyanyi haleluya. Ku mau nyanyi bagi Tuhan. Yes God. Jesus. Amin, 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 amin. Menyembahmu di sini. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Ku percaya Engkau yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Taruhkan tanganmu di hatimu. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Berkatakan dengan imanmu, ku percaya. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Nyatakan imanmu. Dengan pujian ini kau datang secara pribadi kepada Tuhan. Dia yang tahu akan hidupmu. Dia tahu situasi. Bapakku Yes, datang dengan iman. Datang dengan percaya. Di sini. Di tempat engkau berada, dia pun ada. Ku percaya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Ada bagiku. Katakan dengan iman, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Ini pernyataan kami ya Tuhan. Kami tidak takut. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku.
katakan, yes Tuhan, nyatalah kuasa-Mu bagi umat-Mu hari ini. Engkau yang menghampiri pribadi lepas pribadi. Engkau yang berjumpa dengan umat-umat-Mu secara pribadi lepas pribadi. Ada situasi yang membuat mereka takut mungkin hari-hari ini. Membuat mereka bimbang. Fakta mungkin berkata ekonomi mulai merosot. Kesehatan mulai menurun. Tapi hamba-Mu berkata dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau tidak meninggalkan umat-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Engkau curahkan bagi umat-umat-Mu hari ini. Engkau yang memberikan keselamatan bagi umat-Mu. Sehingga tidaklah mereka sampai tergeletak. Tetapi mereka akan bangkit di dalam Engkau. Nyatalah kuasa-Mu Tuhan. Nyatalah anugerah-Mu Bapa. Nyatalah kasih karunia-Mu bagi umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit mulai berkata dengan imanku perkatakan aku sembuh. Engkau yang mulai merasa kurang engkau berkata terima kasih Tuhan. Aku berkecukupan. Engkau yang mulai berharap pemberian dari orang lain. Engkau mulai berkata Tuhan, Engkau yang kaya. Engkau akan menolong aku. Aku akan dapat memberi kepada orang lain. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak Engkau biarkan satu orang pun umat-Mu tetap tinggal dalam ketakutan. Tetap tinggal dalam kebimbangan. Karena Engkau yang menghendaki untuk kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Oleh sebab itu Bapa, biar kasih karunia-Mu tercurah limpah bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Genapi firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, dengan iman-Mu buka tangan. Di akhir ibadah streaming ini Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi umat-umat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumah-Mu. Engkau dan hasil tangan-Mu. Engkau dan masa depan-Mu. Terima berkat Allah yang mendatangkan kekayaan kepadamu. Terima berkat Allah yang menjamin engkau untuk tetap sehat dan kuat. Terima berkat Allah yang akan membawa engkau terus naik dan bukan turun. Dan engkau akan menikmati berkat Tuhan hari ini, esok, sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you.
are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.